saya tertantang untuk ikut membahas kajian malam ini tentang posisi Habib Lutfi, kemudian kaitannya dengan geopolitik nasional maupun geopolitik internasional. Hal ini menjadi menarik. Kenapa? Saya melihat bahwa sejatinya kalangan habaib ini udah dalam tanda kutip tidak begitu confident atau menganggap selesai dalam tanda kutip ya ketika dikaitkan dengan masalah dzurriyyah. Kalau pinjam istilahnya Mas Yusuf Mars itu mungkin 3-0 atau bahkan 9-0 ya sebenarnya. Jadi untuk Kiai Imad itu pertama. Nah kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan surat Jatman yang mau menyelenggarakan acara di Pekalongan, kemudian Habib Lutfi sendiri yang bertanda tangan dengan menyebut sebagai Khadimul Maulid. Nah, ini artinya, dan dengan Jatman yang sekaligus menyebutkan nomor AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu artinya secara legalitas diakui oleh negara. Tapi saya tidak akan bicara soal itu, nanti biar wilayahnya Mas Taufik. Oke, kemudian yang ketiga, seperti di awal sekitar 3 minggu yang lalu sebelum tanggal 19 Jatman versi PBNU menyelenggarakan acara di Hotel Bumi Surabaya, saya sudah memprediksi bahwa Habib Lutfi tidak mudah untuk didepak begitu saja dan pasti akan melawan dan pasti bisa. Ini bukti surat tersebut atau kegiatan di Pekalongan nanti itu saya bukti bahwa Habib Lutfi kokoh di situ. Nah, kokohnya Habib Lutfi ini sebenarnya banyak variabel yang bisa meneguhkan itu. Di samping pertama adalah algoritmanya habaib di tiap-tiap lini, di tiap-tiap profesi, di tiap-tiap bidang memiliki orang-orang kuat di situ dan tidak mudah ditumbangkan. Di samping itu juga bahwa tokoh-tokoh ini punya jejaring dengan negara, dengan aparat, dengan birokrat atau bahkan dengan teknokrat. Nah, ini yang di luar atau yang lepas dari perhatian teman-teman Jatman yang seakan-akan melihat Habib Lutfi ini tokoh seperti umumnya mursyid thariqah atau tokoh seperti umumnya orang-orang sufi yang kalau istilahnya Ki Ubaidillah itu kan zuhud tarkud dunya li ajril akhirah gitu kan. Nah, kalau saya melihat Habib Lutfi ini kan ahdud dunya wa ahdul akhirah li ajlihima kan gitu. Jadi dia mengambil dunia, mengambil akhirat demi keduanya juga gitu. Jadi kalau kita menggunakan perspektif sufi yang klasik yang dulu bahwa itu tarkud dunya li ajril akhirah itu tidak berlaku atau setidaknya disempurnakan atau dikoreksi oleh Habib Lutfi. Nah, ya saya justru melihat keberanian atau dalam tanda kutip kemenangan sementara Habib Lutfi atas Keramat Raya itu setidaknya pertama Keramat Raya kurang memahami geopolitik nasional maupun geopolitik internasional. Nah, geopolitik nasional kita itu dalam konteks presiden baru yang akan dilantik 20 Oktober mendatang adalah bahwa Prabowo ini paham sekali dengan dunia internasional, makanya titik tekannya untuk pertama-tama adalah Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat dan tertib sipil. Nah, kalau Kamtibmas dan tertib sipil, maka dia tidak perlu namanya kegaduhan, tidak perlu hiruk pikuk dan semacamnya. Kamtibmas dan tertib sipil ini saya yakin itu akan inline dengan geopolitik internasional. Geopolitik internasional yang sekarang ini juga terbaru juga menurut saya kurang dipahami oleh PBNU dalam konteks bahwa Amerika ini tidak sekarang ini mengubah pola gerakannya, pola operasinya. Kalau dulu atau sebelum konflik Rusia Ukraina, Amerika masih menggelontorkan ke sejumlah LSM, ke sejumlah civil society, gerakan civil society di Indonesia untuk melakukan kampanye tentang demokratisasi, kampanye tentang human rights, dan juga kampanye tentang emansipasi dan semacamnya. Nah, kampanye-kampanye model itu sekarang ini sudah ditiadakan dengan dua alasan. Pertama, oleh Amerika, kegiatan-kegiatan tersebut
baik dari sisi funding maupun dari sisi tema itu dialihkan pada negara-negara dunia ketiga, negara-negara di Afrika atau di sebagian Asia yang memang butuh penanganan peningkatan penguatan demokratisasi dan hak asasi manusia. Sementara kita dipandang telah lulus cum laude dari sisi itu. Nah, ketika dana-dana atau funding tentang itu dialihkan dari Indonesia ke dunia ketiga, ke Afrika dan lain-lain, ke negara yang demokrasi dan hak asasi manusia itu masih lemah, otomatis PBNU dalam konteks ini tidak dibutuhkan sebagai mitra. Indonesia secara umum juga tidak dibutuhkan sebagai mitra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mendengar ketika efek atau ekses dari konflik panjang dengan Ukraina, dengan Rusia yang melibatkan Amerika dan juga negara-negara Barat itu mengalihkan logistik, dana, amunisi, operasi yang sifatnya itu penguatan civil society dan hak asasi manusia dialihkan pada pelatihan-pelatihan militer atau memperbarui alat persenjataan dan juga teknologi militernya. Artinya lagi-lagi anggaran untuk kerja-kerja operasi yang sifatnya itu penguatan civil society itu dihilangkan. Nah, kalau ini pola ini terus berlangsung, ya PBNU tidak hanya diparkir, juga akan nganggur lumayan lama, terutama tidak akan bisa mengakses dana-dana dari Amerika dan Barat. Di Inggris atau di Jerman dan di Amerika, The Asia Foundation, TAF, atau Ford Foundation itu sudah menghentikan operasi atau menghentikan kegiatan-kegiatannya di Indonesia, dalam arti tidak menggelontor lagi. Kemudian sama di Jerman seperti Friedrich Ebert Stiftung atau Friedrich Naumann Stiftung yang bicara soal sanitasi, bicara soal keluarga berencana, kemudian bicara soal penguatan hak asasi manusia, juga menghentikan proyeknya di Indonesia. Nah, dari dua ini itu ya, dari sisi Amerika tidak ada operasi seperti itu ke PBNU, kemudian dialihkan ke negara lain, dialihkan ke kegiatan-kegiatan sifatnya militer asli, ke penguatan fisik, perbaruan alutsista dan macam-macam. Sementara di sisi lain kita melihat bahwa Rusia itu menggeber geopolitik baru yang berjejaring dengan India, Cina dan juga Brasil dalam BRIC. Nah, salah satu ujung tombaknya adalah salah satu kampanye yang disampaikan oleh Putin itu adalah menggabungkan kekuatan Sunni dan Syi'i. Menariknya kekuatan Sunni di sini simboliknya adalah Habib Umar Al-Hafid dari Yaman yang tahun kemarin diundang ke Chechnya. Nah, kemudian simbol dari kalangan Syiahnya banyak ya. Kemarin Hasan Nasrullah yang terbunuh di Libanon dan macam-macam. Kalau kemudian dunia internasional masih pakai Habib Umar Al-Hafid sebagai simbol kaum Sunni, dan itu sudah terbukti dipakai oleh Rusia, otomatis di Indonesia secara geopolitik internasional maupun nasional pasti akan inline dengan itu. Nah, untuk menyingkirkan Habib Lutfi, jelas ini tantangannya dua. Di dunia internasional dibutuhkan, di dunia nasional, di geopolitik nasional juga pasti dibutuhkan. Nah, geopolitik baru ini saya yakin harus dicermati oleh teman-teman di Keramat Raya, harus disikapi secara serius. Satu sisi lain kita harus mengambil summary, mengambil kesimpulan bahwa diskusi tentang nasab itu udah finish. Dan saya yakin itu kalangan HBF udah mayoritas di antara mereka udah tiarap kalau kaitannya dengan situ. Tapi secara politik, Habib Lutfi karena diuntungkan oleh geopolitik nasional dan internasional, maka dia saya meyakini akan tetap dibutuhkan oleh rezim oleh pemerintahan Prabowo ke depan. Oke, jadi menurut Anda bahwa ini Habib Lutfi berada di atas angin? Habib Lutfi, kalau menurut saya itu dia meyakini dan dia sangat confident, sangat percaya diri bahwa ada atau tidak ada PBNU, Jatman akan jalan. Ada istilah Bano atau tidak, Jatman akan dalam kendali beliau. Nah, kenapa? Ya karena situasi nasional dan internasional yang seperti itu. Dan saya yakin penyelenggara negara atau Prabowo, Presiden dan lain-lain akan melihat itu. Ini tantangannya adalah masuk ke pusaran inti kekuasaan. Nah, kan?
Nah, sementara yang diributkan selama ini adalah bukan wilayah itu. Kalau wilayah-wilayah yang di luar inti kekuasaan, saya yakin itu bisa selesai oleh Mas Taufik, oleh Kiai Ubaidillah, oleh Ajengan Alwi, atau Kiai Maduddin. Tapi kalau sudah masuk pusaran itu, jelas itu harus pion-pion yang di sana yang bisa menentukan. Ini kendalanya kan di situ. Nah, saya mencermati bahwa itu tidak mudah. Keramat Raya dalam konteks ini beberapa langkah di belakang Habib Lutfi. Kita tidak melihat lobby-lobby yang sistemik dari Keramat Raya untuk penguatan atau setidaknya bikin event yang publik membaca bahwa kita dekat dengan presiden terpilih. Itu yang tidak ada. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh dipolitisasi dengan luar biasa oleh Habib Lutfi, kemudian mendatangkan RI ke Kapolri, Panglima TNI dan semacamnya. Itu kan simbol-simbol yang jadi kaki tangan Prabowo atau yang jadi sandaran utama Prabowo terkait dengan tertib sipil, terkait dengan Kamtibmas. Itu kan arahnya ke sana, Mas Yusuf.